Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salata wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alimu, ya fattahu ya alim. Iftah lana fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai melanjutkan pengajian anak muslimun sunniun syafi'iyun, diawali dengan tawasul dulu, hadroh dulu, khususnya kepada hadroh Rasulullah bersama para sahabat, keluarga tabi'in, dan juga khusus kepada almarhum al-maghbulah mu'alif kitab ini, yaitu Mama Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh wa usulihi wa furu'ihi wa dzurriyyatihi, kemudian juga kepada guru kita almarhum al-maghbulah Kiai Haji Koko Abdul Qadir Raji bin Kiai Haji Fahrul Raji wa usuli wa furu'ihi wa dzurriyyatihi. Dan juga Fatihah ini diperuntukkan khusus untuk perguruan Islam Al-I'anah. Mudah-mudahan semakin dini semakin jaya, semakin kuat, dan semakin banyak santrinya dan juga para pembimbing, pak gurunya, mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk mengasuh umat demi kepentingan agama dan negara. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila hadhr jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malikatil muqarrabin jamil auliya wa ila jami' mu'allifil kutub sun ila almarhum Kiai Haji Abdullah bin Nuh Huson di jamaah Al-I'anah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di halaman 20 pasal paling bawah. Paslun fil iradah wa a'taqidu annahu ta'ala muridun lil kainat mudabbirun lil hadisat. Di pasal ini akan diterangkan tentang iradah. Di antara tanda muslim sunni itu adalah beriktikadkan bahwa Allah itu wajib mempunyai sifat iradah, artinya berkehendak. Wa a'taqidu annahu ta'ala muridun lil kainat, harus menjadi i'tikad yang kuat bagi kita sebagai muslim yang sunni bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah menghendaki segala kainat. Kainat itu adalah makhluk. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudabbirun lil hadisat, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memelihara segala apa yang baru atau makhluk. Jadi kita harus sadar bahwa semua gerak-gerik kita, atau sebaliknya
sakanat harokat kita, baik dalam keadaan aktif atau keadaan pasif, disengaja atau tidak disengaja, ini cuman menurut kita. Ya, ada istilah ini mah nggak sengaja. Itu hanya menurut pandangan kita. Bagi Allah tidak ada hal yang tidak disengaja. Semua adalah iradah Allah Subhanahu wa taala. Baik yang direncanakan atau yang tidak direncanakan sekalipun, itu semua tidak lepas daripada kehendak atau iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadbir, mudabbir, dipelihara. Coba kita bayangkan, kalau kita tidak dipelihara oleh Allah, apalagi sampai tertutup, tersendat saja napas kita, terhalang sedikit saja lubang hidung kita, rasanya sudah tidak enak kan? Apalagi sampai tersumbat, padat, itu kematian. Ini dengan mudabbir Allah, dengan tadbir Allah, alhamdulillah, napas kita teratur, kedipan mata kita teratur, detak jantung kita pun teratur. Jadi jangan punya perasaan bahwa segala sesuatunya itu hasil kita dapatnya, enggak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, dan juga amal dan pekerjaan kalian pun adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengklaim bahwa pekerjaan kita ini adalah kerjaan kita, bukan kerjaan Allah. Naudzubillah, enggak. Semua kerjaan kita itu adalah hakikatnya adalah kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yajri fil mulki wal malakut qalilun aw katsirun, shaghirun aw kabirun, khairun aw syarrun, naf'un aw durrun, imanun aw kufrun, irfanun aw nukrun, paujun aw khusranun, ziyadatun aw nuksanun, ta'atun syanun illa biqadaihi wa qadarihi. Ini yang ada di alam malakut. Ini alam ada 3 ya. Ada alam mulki, ada alam malakut, dan satu lagi ada alam jabarut. Alam mulki adalah alam syahadah, alam yang kelihatan, kedengaran, terasa, termasuk kita juga alam malakut, alam mulki, alam syahadah. Alam dunia dan seluruh isinya kelihatan oleh kita, disaksikan oleh kita, terasa oleh kita, terdengar, terlihat, termasuk kita pun sekarang berada di alam syahadah atau alam mulki. Kemudian wa malakut, alam malakut. Alam malakut itu alam tempatnya para malaikat di langit. Kemudian alam jabarut. Alam jabarut, alam kebijakan Allah SWT yang nantinya disambungkan dari Allah kepada malaikat, para petugas-petugasnya. Itu alam. Semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang mudabbirnya, Allah yang mengurusnya. Qalilun au katsirun, sedikit atau banyak. Sogirun au kabirun, kecil sekalipun, sekecil apapun. Au kabirun, besar. Khairun, bagus. Au sarun, kejelekan. Naf'un, bermanfaat. Atau sebaliknya, mudarat. Iman sekalipun. Kufrun, kufur. Irfanun, makrifat. Nukrun, mengingkari. Paujun, keberuntungan. Ahusronun, kerugian. Ziyadatun sunun, tambah atau kurang. Ta'atun isyanun, taat dan juga bermaksiat. Semua tidak lepas daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mentok dalam usaha kita, dalam kasab kita, baik sedang dakwah atau apa, ya kewajiban kita sebagai hanya berikhtiar,
hanya bekerja, hanya beramal. Akhirnya keberhasilan atau kegagalan itu tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah. Sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak beritahu kepastian yang akan terjadi pada kita. Karena kalau diberitahu ini di mana lapang ibadah, betul nggak? Gini, karena kita sudah tahu bahwa hari esok akan berhasil. Hari ini dan selanjutnya esok tidak ada usaha, diam aja, tidur aja, nunggu karena menurut takdir ini sudah berhasil, yakin. Berarti tidak ada amal, betul nggak? Atau sebaliknya, besok gagal. Untuk apa kerja? Karena sudah ditakdirkan gagal hari esok, udah aja diam. Jadi mana ini ladang amal? Makanya sengaja Allah SWT tidak beritahu dan kita tidak tahu bagaimana akan kejadian hari esok. Yang wajib bagi kita ikhtiar dan kasab. Berusaha itu kewajiban kita. Akhirnya yang menentukan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kama qad alimna, perbedaan qada dan qadar, kalau istilah di kita ya di makhluk, qada itu ibarat rencana, program, qadar itu adalah sebagai pelaksana. Qada itu di zaman suluhi kodim, kita pun belum ada, sudah ada kebijakan dari sana dari Allah SWT. Kemudian qadar sekarang tanjiji hadisnya sebagai pelaksananya. Kalau ibarat gitu, kita punya rencana hari esok jam sekian direncanakan sekarang, itu namanya minangkana qada eta namanya ya. Kemudian pas bagaimana yang direncanakan jam sekian kita laksanakan, itu qadar. Nah, jadi kita hidup di dunia ini tidak ada yang lepas daripada qada dan qadar Allah SWT. Tinggal kita menerima apa adanya. Kebajikan kita bersyukur dan jadikanlah sebagai jalan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Kegagalan pun kita harus sabar dan juga untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena orang yang muttaqin itu, yang takwa itu ketika ada bersyukur dan menggunakan keberadaan itu pada hal yang lebih baik. Ketika tidak ada, ketika gagal, bersabar dan bertawakal. Karena semua itu adalah tidak lepas daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa hikmatihi wa masyiatihi, dan juga itu tidak terlepas daripada hikmah. Cuman kita tidak tahu. Jadi kita mah tahunya yang intan saja gitu, yang mendadak, yang kejadian baru. Nah, ini hikmah-hikmah yang terkandung setiap qada dan qadar Allah kadang-kadang kita tidak tahu. Sekian tahun baru kita tahu. Seringkali seperti hal itu. Cuman kita harus selalu husnudzon pada Allah. Sebagaimana difirmankan dalam hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, al-abdu, setiap hamba itu bagaimana sangkaannya. Ana inda dzanni abdin, kami ini, firman Allah, bagaimana disangkanya oleh seorang hamba. In dzanna khairon fa khairun, kalau menyangka kepada Allah selalu baik, pasti yang akan terasa kebajikan. Tapi sebaliknya, kalau selalu berburuk sangka, pasti yang dirasakan akan segala kejelekan. Termasuk setiap yang diqadakan, yang diqadarkan oleh Allah Ta'ala, itu tidak keluar dari hikmatihi, dari hikmahnya. Apa hikmah itu? Hikmah itu filsafatnya, rahasianya yang terdapat di dalamnya, di balik kejadian tersebut. Termasuk bapak-bapak dan juga seluruh muslim-muslimat yang bersama-sama ikuti pengajian ini, kejadian ini corona sudah 2 tahun, tetap di dalamnya ada hikmah. Ada hikmah di dalamnya. Cuman kadang-kadang kita sudah tahu, oh hikmahnya ada musibah ini. Kadang-kadang sampai sekarang juga tidak tahu. Yang jelas semua adalah merupakan ujian dan latihan hikmahnya.
sejauh mana kekuatan iman kita menghadapi musibah yang besar ini, bukan hanya di kita tapi seluruh dunia. Kan jadi kelihatan ada orang yang kadang-kadang selalu menyalahkan satu pihak, ya. Ada juga orang yang terlalu pro juga, itu banyak. Tapi yang penting kita diambil hikmahnya di kejadian apapun, termasuk dari kejadian musibah yang melanda kita semua. Pasti di dalamnya ada hikmah. Wa masyiatihi, dan tidak keluar dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga seperti kata yang sama antara qadar dan masyiah, ya. Cuman kalau dilihat di kitab hikam, ya, ada masyiah yang disebut dengan kohir. Seperti kemarin Al-Mukarram bertanya, insya Allah nanti belakang, antara jabar dan kohar. Masyiah yang menjadi kohir, dan ada masyiah yang guer kohir. Artinya begini, kalau kehendak Allah yang dikenakan kepada kita, hal-hal yang diharapkan oleh kita, itu masyiahnya masyiah guer kohir. Tapi kalau apa yang dikehendaki Allah kepada kita, padahal sesuatu itu sangat-sangat tidak diharapkan oleh kita, bahkan kita menghindar dari itu, tapi tetap terjadi, itu adalah masyiah Allah yang kohir. Artinya seakan-akan kita dipaksa harus menerima bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya masyiah kohir. Pamasa akan wa ma lam yasa lam yakun. Apapun yang dimasyiahkan oleh Allah itu pasti terjadi. Walaupun kita enggan, walaupun kita berusaha semaksimal mungkin, maskernya sudah dipakai, misalnya begitu ya, kalau sekarang divaksinnya sudah, menghindar, prokes selalu dilaksanakan dan ditaati, tapi tidak sedikit juga terjadi. Karena pamasa akan, setiap yang telah Allah SWT kehendaki itu pasti akan terjadi. Wa ma lam yasa lam yakun, dan segala sesuatu yang tidak dimasyiahkan oleh Allah, tidak kehendak Allah, pasti itu tidak akan terjadi. Dalam hadis arba'in, ada di antara hadis yang menyatakan, seandainya jin dan manusia ditambah dengan malaikat berkumpul pada satu tempat, berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, permintaan yang sama, untuk menghindarkan sesuatu dari seseorang, apabila Allah sudah pasti menghendaki, tidak bisa dihalangi dengan doa malaikat, manusia, dan jin itu. Dan sebaliknya, manusia, malaikat, jin itu berkumpul juga di satu tempat, berdoa dengan doa yang sama untuk meminta sesuatu kepada seseorang, apabila Allah tidak akan menghendaki, pasti tidak akan terjadi. Betul, sebagaimana doa setelah sholat fardu, Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala roda lima qadaita. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'toita, tidak ada yang bisa menghalangi atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Engkau ya Allah. Wala mu'tiya lima mana'ta, sebaliknya tidak ada yang bisa memberikan apabila Engkau sudah tidak memberikan. Wala roda lima qadaita, dan tidak ada yang bisa menolak atas qada dan qadar Engkau. Nah itulah, itu adalah sebagai tafwid kita, pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhruju an masyiatihi labtatu nadhirin wala faltatu khotirin. Tidak akan keluar dari masyiah Allah, dari kehendak Allah, sekedip mata pun. Jadi kedipan mata pun kita ngicip, itu adalah semua dimasyiahkan Allah SWT. Jangan merasa kita bisa mengedipkan mata ini dengan kehendak kita sendiri. Itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walapal tatu khotirin, tidak sedikit pun detak hati kita, kerteg hati orang, teu aya anu kaluar tina masyiah Allah. Ya Allah ya Karim. Makanya
dalam surah Fatihah, alhamdulillahi rabbil alam itu adalah yang mengerus, yang memelihara seluruh alam, termasuk kedipan mata, detak jantung kita, peredaran darah kita, semua adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas daripada kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dik dulu. Pertama, saya akan menjawab dulu pertanyaan di Sabtu yang telah lalu. Alhamdulillah saya dilihat itu dari beberapa kitab, khususnya kitab-kitab tafsir. Pada ayat Asmaul Husna itu surah Al-Jabar, surah Al-Hasyr ayat 23, di sana ada kata Al-Jabar. Kemudian juga ada kata Al-Qahir pada surah Al-An'am ayat 18. Perbedaannya adalah Jabbar adalah alladzi yaqharul ibad ala kulli ma aroda. Jabbar artinya adalah dat yang memaksa hambanya atas segala apa yang dikehendaki Allah Taala. Mau tidak mau, ridho tidak ridho, enak atau tidak enak, Allah itu maha Jabbar. Ketika mengirodahkan, menghendaki, pasti akan terjadi. Itu artinya Jabbar. Kemudian Qahar. Al-Qahar itu adalah huwa al-ghalib jami al-khalaik. Bagaimana pada surah Al-An'am ayat 18. Al-Qahar itu artinya al-ghalib jami al-khalaik, yang menguasai, yang mengalahkan seluruh makhluk. Makhluk dimanapun. Ya, makhluk selain dari Allah, malaikat semua pun ada. Makhluk Allah Ta'ala. Itu artinya Al-Qahar. Bagaimana pada pasal yang telah lalu bahwa hayyun qadirun jabbarun qahirun. Itu artinya jadi Jabbar, dat yang memaksa hambanya atas segala apa yang dikehendaki Allah. Mau tidak mau, manis atau pahit, ketika diiradkan oleh Allah pasti akan terjadi. Qahar artinya adalah al-ghalib jami'al khalaik, yang menguasai dan di atas segala makhluk, yang mengalahkan segala makhluk. Itulah. Barangkali ada lagi pertanyaan? Ya, mangga. Alhamdulillah parantos kenging waloran. Cuma ini apa? Kalau di masyarakat suka ini apa? Mempertentangkan antara sifat adilnya Allah dengan sifat Jabbar dan Qahar Allah gitu, atau dengan masyiahnya begitu. Ya. Nah, jadi pada akhirnya ada pernyataan yang seperti menggugat Allah gitu. Kenapa Allah dikatakan adil kalau dia memiliki sifat Jabbar atau dan Qahar begitu, dan segala sesuatunya sesuai dengan masyiah Allah gitu. Jadi kalau misalnya apa kalau begitu makna kasab ikhtiari itu gitu. Nah, kalau misalnya semuanya dalam kekuasaan Allah, berarti sebenarnya tidak ada kasab ikhtiari. Nah, itu bagaimana memahamkan atau memahaminya, nah supaya kita lurus dan tidak terjebak di dalam akhirnya menyalahkan Allah gitu. Nih. Pada satu sisi Allah SWT itu maha Qahar dan maha Jabbar, dan juga itu maha adil. Qahar dan Jabbarnya Allah Subhanahu wa taala itu pun tidak keluar daripada adil. Misalnya begini aja, gini. Ada seseorang pemilik kebun kayu. Itu sudah besar-besar pohon-pohonnya. Pada satu saat sudah waktunya dipanen, sekian puluh tahun kayu tersebut. Ada yang dijual langsung, ada yang dibikin bahan bangunan, tapi ada juga yang dibakar. Beranikah kita menyebut, kok kenapa harus dibakar? Udah aja dijual atau dibikinkan bahan untuk bangunan. Itu boleh berbicara demikian. Tapi itu kan yang punya, terserah pada yang punya mau dibikin apa gitu. Itu semua adalah kebijakan dan keadilan yang punya. Allah adalah yang punya seluruh alam. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang di langit dan di bumi. Ketika Allah menghendaki sesuatu, padahal sesuatu itu tidak diharapkan,
itu tidak keluar daripada adilnya. Ketika Allah tadi jabar, memaksa, mengirodatkan sesuatu padahal tidak diinginkan, apa halangannya? Karena semua kepunyaan Allah. Dan di balik itu tentu ada hikmahnya. Cuman tentu Al-Mukarram untuk orang-orang yang kurang memahami, ya, untuk orang-orang yang kurang bertafakur atas kekuasaan Allah Ta'ala, pasti dampaknya akan seperti itu. Kok kenapa kita harus berusaha? Kenapa kita harus kasab, ikhtiar, gitunya? Kalau segala sesuatu sudah ditentukan. Padahal di balik itu hikmahnya semua adalah lapangan untuk beribadah. Jadi di mana lapangan kita beribadah? Kalau sudah sesuatu diketahui dan sudah ditentukan. Kalau besok hari kita tahu akan berhasil, tentu akan tenang-tenang, tidak akan ikhtiar. Karena udah aja, karena kepastian Allah pasti besok hasil. Untuk apa kerja? Sebaliknya juga, kalau besok nggak hasil, untuk apa kerja? Capek-capek, udah aja. Karena walaupun kerja pasti tidak akan hasil, kan nggak ada pahala untuk kita, nggak ada pahala kerjanya. Jadi semua adalah tidak keluar dari adilnya Allah. Sekalipun Allah Maha Qahar dan Maha Jabar, tetap itu adalah pada koridor adilnya Allah. Karena semuanya adalah kepunyaan Allah. Seperti hanya tadi si pemilik kebun itu, mau dibakar terserah yang punyanya, mau dijual, mau dibikinkan bangunan apa, terserah yang punyanya. Seperti hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Barangkali itulah, dilanjut dulu. Bal huwa mubdiul mu'id al-fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa Ta'ala dah mubdi al-mu'id, al-mubdi'u al-mu'id. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dat yang memulai, dan juga Allah al-mu'id, dat yang mengembalikan. Mereka orang-orang kafir Quraisy terutama, sama sekali nentang, tidak percaya, inkar bahwa setelah kehidupan ini kemudian mati, hancur menjadi tanah. Tidak percaya mereka bahkan akan kembali seperti semula, seperti sekarang. Padahal Allah al-mubdi al-mu'id, yang memulai, menciptakan, dan juga Allah al-mu'id, nanti akan mengembalikan kita. Al-fa'alu lima yurid. Al-fa'alu lima yurid, ini ingat ini. Ini kadang-kadang kelirunya di sini umat Islam kebanyakannya. Al-fa'alu lima yurid, Allah yang sangat-sangat banyak mengerjakan sesuatu, tapi lima yurid, atas yang diirodahkan, yang dikehendaki. Bukan al-fa'alu lima turid atau alfa lima nurid. Allah itu bukan mengerjakan apa yang dikehendak oleh kita. Allah itu tidak mengerjakan apa yang dikehendak oleh umum, tapi Allah akan membuktikan mengerjakan apa yang dikehendak oleh Allah sendiri. Kata para ulama, nahnu nurid, wallah yurid, wallah fa'alu lima yurid. Kita punya rencana, Allah pun punya rencana, tapi pasti yang rencana yang pasti jadi adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya rencana. Tandanya optimis kita hidup ke depan, punya rencana. Adapun gagal atau hasilnya rencana itu, innallaha fa'alu lima yurid, hanya Allah yang akan membuktikannya. Ini al-fa'al lima yurid. Jadi Allah itu fa'al lima yurid, bukan fa'al lima turid dan bukan fa'al lima nurid. Allah akan membuktikan kerjaannya, irodahnya, bukan Allah akan membuktikan kerjaan atau kemauan kita. La roda li amrihi, gak ada yang bisa nolak atas perintah Allah, atas kehendak Allah. Wala mu'aqiba li qadaihi, ai la muhasiba, la muhabbisa, la muhasib, la mu'aqiba wala mu'aqiba li qadaihi, ai la muhabbisa bi qadaihi, tidak yang bisa menahan atas qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan peralatan canggih, dengan ahli-ahli, apabila Allah telah mengkodok dan kodarkan, itu pasti akan terjadi, tidak bisa ditahan. Wala mahroba li abdin, tidak ada tempat untuk melarikan diri atau mengaburkan diri untuk seorang hamba. An maksiatihi,
illa bi taufiqihi wa rahmati. Termasuk perbuatan maksiat pun tidak akan kita bisa menghindar apabila tidak ada taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita gak usah fanatik ya. Bukan berarti melihat maksiat kita harus ridho. Karena kalau melihat orang lain atau sejauh manapun kelihatan di TV di mana ada kejahatan yang dilakukan oleh orang lain jauh sekali di ujung dunia sebelah sana, kita sebagai umat Islam wajib inkar, tidak setuju, apalagi sampai mengikuti. Wajib itu, karena Allah pun inkar atas maksiat. Cuman hati kecil kita harus menerima bahwa semua itu adalah tidak lepas daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini dikatakan wala mahroba li abdin an maksiatihi. Tidak ada tempat untuk lari kabur seorang hamba menjauhi maksiat illa bi taub angin, atau kecuali ada taufik dari Allah. Jadi kita bisa menghindar maksiat itu hakikatnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang cerita kepada saya. Saat saya waktu muda, maklum orang tua saya nggak ada. Kemudian katanya seperti anak muda gitu ya, usia SMA katanya. Satu malam pernah mendatangi katanya pacar gitu. Pas hujan, wah sangat lebat sekali. Sampai kata ibu bapaknya, gak usah pulang. Belum ada ojek, belum ada Grab baru dulu ya, harus jalan kaki jarak sekian kilo gitu ya. Kata orang tuanya, udah aja di sini tidur. Ini hujan sangat besar, lebat sekali. Tidurnya di mana? Ada aja di sana. Wah, kaget. Kok disuruh tidur dengan anaknya yang di itu. Tapi karena pertolongan Allah, taufik Allah, itu sampai saya itu tidur di bawah, dia tidur di atas. Semalaman gak tidur, merasa takut dan merasa orang tua memperlihatkan terus katanya. Jadi gak berani apa-apa, naudzubillah. Nunggu subuh sangat lama sekali. Saya tidak tidur semalaman itu. Dan tidak apa-apa sama sekali. Sampai bersumpah kepada saya. Kata saya, ini Pak Haji, ini adalah sebagai taufik dari Allah Ta'ala. Kita berkemampuan untuk menjauhi maksiat. Padahal kesempatan ada. Ini adalah harus bersyukur. Kata beliau, barangkali ini berkah dari orang tua. Karena di waktu itu seakan-akan orang tua terus melihat pada saya. Padahal orang tua udah tidak ada katanya. Nah itulah dengan taufik Allah SWT ya. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bimasyiatihi. Dan juga tidak ada kekuatan kita untuk berbuat taat kecuali juga dengan masyiahnya. Wa iradati, dengan iradahnya. Bagaimana pada kata-kata hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ulama mengartikan la haula, tidak ada upaya untuk menghindar dari maksiat, wala quwwata, tidak kekuatan untuk melakukan taat, illa billah, kecuali kedua-duanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk hauqalah, itu zikir yang diamanahkan oleh Khalilullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, sewaktu Nabi kita Mi'raj di langit paling atas, di langit ke-7, dipertemukan Nabi kita Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, wahai Muhammad, coba beritahu umatmu, aksiru min girosi jannah. Beritahu kepada umatmu bahwa nanti setelah kembali ke dunia, beritahu umat kamu harus memperbanyak tanaman-tanaman sorga. Kemudian Nabi kita bertanya, wa ma girosul jannah, ya Khalilallah, apa tanaman sorga itu? Yaitu la haula wala quwwata illa billah. Kata para ulama, keutamaan dari bacaan hauqalah, pagi hari atau setelah subuh dibaca 4 kali, dan menjelang malam hari, menjelang maghrib dibaca juga 4 kali,
maka fadilahnya keutamaannya akan dihindarkan oleh Allah dari perbuatan yang tidak diridhoi dan selalu akan diberi kekuatan untuk melakukan hal yang diridhoi siangnya dan juga malamnya. Itulah palawij tamal insu wal jinnu. Nah di sini seandainya berkumpul manusia dan jin, wal malaikat dan malaikat, wasyayatin dengan syaitan, ala ayyuharriku fil alam darrotan au yuskinuha duna iradati la ajaju alik. Ya Allah, subhanallah, seandainya manusia dan jin dan juga malaikat juga setan bersama-sama gotong royong ala ayyuharriku fil alam darrotan untuk menggerakkan debu saja, debu yang paling terkecil untuk bergerak, didorong berkumpul bersama manusia, jin, malaikat, dan setan. Atau yang tadi itu bersama-sama untuk mendiamkan debu yang sekecil itu, apabila tidak ada iradah dan masya Allah, la ajajun, pasti tidak mampu untuk menggerakkan atau mendiamkan sesuatu sekecil apapun. Ya Allah, jadi gerakan kita ini ya, awas, jangan punya rasa kita gerak dengan sendiri, tapi ini gerakan Allah SWT. Ini malaikat, manusia, jin, setan berkumpul semua untuk menggerakkan darah saja, pasti tidak akan mampu. Atau untuk mendiamkan, pasti tidak akan mampu kalau tidak ada iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mudah-mudahan ini menambah keimanan kita ya, bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak bisa bergerak, sebaliknya tidak bisa diam kecuali digerakkan dan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Bapak, bagaimana? Nah, itulah. Ya, kadang-kadang saya juga Bapak begitu, jadi kebanyakannya lupa gitu ya. Karena punya perasaan ini gerakan dengan sendiri, akhirnya bersikap maunya sendiri gitu. Ya. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah selalu mengampunkan kita. Wa anna iradatahu qaimatun dati fi jumlati sifatihi. Iradat Allah SWT menetap pada dat Allah dalam semua sifatnya. Ilmunya, samanya, semuanya. Makanya satu sifatnya. Itu cuman ada hitungan, satu wujud, kidam, bako, itu cuman hitungan. Ya. Pada kenyataannya itu Allah itu satu sifatnya, satu pekerjaannya, satu datnya. Al-Wahid, Al-Ahad. Wahid artinya satu dat, dan ahad satu sifat. Ya, ilmu Allah tidak beberapa bagian, iradat Allah tidak beberapa bagian, ya. Kudrat Allah tidak beberapa, semua adalah satu. Lam yajal kadalik mausupan biha. Allah SWT bukan disebut dari dulunya, karena kalau dari dulu pasti ada awalnya begitu ya. Wahwa al-an alamahu alikan gitu. Sampai kapanpun Allah tidak akan berubah seperti itu. Mausupan biak muridan pi ajalihi liwudi asya pi awqatiha allati qaddaruha. Allah telah mengirodatkan sesuatu itu bukan mendadak. Bukan, itu dari azalinya. Azali itu adalah zaman kita pun belum ada, dunia pun belum ada. Itu sudah ada ketentuannya. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, kalau begitu untuk apa berdoa? Kalau sudah ketentuannya dari dulunya gitu ya. Untuk apa berdoa? Karena doa pun itu tidak akan bisa menghalangi ketentuan Allah SWT. Nah, insya Allah untuk sabda yang akan datang lah, itu ya, akan lebih seru lagi. Kan gitu logikanya, untuk apa berdoa? Karena segala sesuatu juga sudah ditentukan dari sananya. Doa tidak akan mendorong sesuatu untuk berhasil, dan sebaliknya doa tidak berarti hakikat untuk bisa menghalangi segala sesuatu. Udah aja jangan berdoa. Nah, seperti itu hebat juga ya. Ini bukan kita saja yang mungkin bertanya seperti itu, para ulama sufi pun ada yang torekatnya nggak berdoa dan ada yang juga berdoa.
Kedua-duanya itu sangat benar kalau untuk sufi. Kalau kita mah nggak berdoa itu nggak benar gitu. Tapi nanti penjelasannya Sabtu yang akan datang gitu ya. Kapan doa teh saya dilarang Allah? Iya justru itu. Ditunggu minggu depan. Allati qaddaroha pawujidat bi awqatiha. Jadi segala sesuatu sudah dipastikan waktunya juga. Tidak bisa diburu dengan doa, tidak bisa diakhiri dengan doa. Itu sudah waktunya udah pasti datang. Kama arodah fi ajali, seperti apa yang telah dikehendaki di zaman ajalinya. Min wa taqaddum ya, tidak bisa didulukan dan dinanti, enggak bisa itu. Ya Allah ya Rabbi. Kalau lihat itu tentunya kita ini sepertinya putus asa begitu. Udah aja diam, untuk apa? Tidak taqaddum, tidak ta'akhur gitu kan. Tapi insya Allah sabda yang akan datang lah. Mudah-mudahan kita ada usia ya, agar lebih panjang lagi bahasanya. Bahwa qa'at ala wifqi ilmihi wadatihi. Semua adalah sesuai dengan ilmu dan irat Allah. Min ghairi tabal wa taghyir. Tidak bisa diganti dan tidak bisa dirubah. Dabbarul umur bitartibin. La bitartibi afkarin. Allah mengurus segala sesuatu tidak seperti kita. Ada jadwalnya ditartibkan dengan program di programnya, enggak ada. Wala tarubi sejamanin, juga tidak usah menunggu zaman. Enggak. Kalau udah didapatkan udah jadi. Idza aradalu sayan ayyakula lahu kun fayakun. Palidzalika lam yasqulhu sa'nun an sa'nin. Karena itu maka tidak istilah sibuk, enggak ada. Ada orang 100 aja ya, paling sedikit 100. Berdoa pada satu tempat, tapi yang 100 orang itu 100 permintaan, beda-beda. Nggak jadi kacau pada Allah. Kalau kita kan itu tepugus seorang-seorang atuh, ya naon. Allah enggak. Ini 100 orang perbedaan permintaannya di waktu yang sama. Itu enggak. Makanya di sini la palidalika lam yasgolhu sa'nun an sa'nin. Tidak akan terganggu satu sikap dengan sikap yang lain. Itulah kekuasaan Allah SWT. Ya Allah, apabila kita ingat pada sana, udah kita punya apa ini? Apa yang kita sombongkan? Ya, apa kita banggakan? Semua punya Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Ada yang bertanya lagi? Doa teh yang berat besar. Atau mau sekarang? Doa itu kan apa namanya? Komunitas ditinggal atau Ustaz? Ku doa. Ya doa. Anu jauhna cacatkeun. Anu haram di halalkeun. Maksud sagala rugi we. Tapi kenapa tidak terjadi gitu? Maksudnya? Tidak apa doanya tidak mustajab. Gitu. Terima kasih. Ini untuk ini sementara ya doa dijawab. Kita ingin menghindar dari sesuatu, berdoa terus, tapi tetap terjadi begitu. Begitu ya. Ini kodo ini ada dua. Ada kodo mubrom atau mubarom, ya. Ya. Ada kehendak Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Sebutnya mubrom atau mubarom. Ada juga kepastian Allah yang istilahnya ikhtiar. Artinya Allah memastikan, tapi Allah memerintahkan untuk berusaha. Nanti bagaimana usahanya? Bukan Allah menunggu usaha kita, tapi memang Allah memerintahkan seperti itu. Sebagaimana difirmankan yang artinya kami telah memerintahkan para rasul. Kemudian Rasul mengajak pada yang baik, atau kamu akan mengikuti Rasul atau akan mengikuti setan. Itu berarti ada ikhtiar. Jadi ada takdir yang sifatnya mubrom, yang tidak bisa dirubah, yang juga ada ikhtiar. Kemudian kita kan tidak tahu ini mubrom atau ikhtiar. Cuman apabila berdoa tetap tidak akan rugi. Karena begini, apabila Allah mengirodatkan sesuatu, ini sudah pasti. Ini kepastian yang pasti tidak dirubah. Kita berdoa. Pertama tentu punya pahala di doa. Kedua, Allah tetap punya keputusan. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab.
Yamhullahu ma yasha. Allah bisa menghapus apa yang diirodahkan, dimasyiahkan Allah, dihapus. Walaupun dalam catatan malaikat harus A, tapi Allah yang punya kebijakan. Udah diganti oleh Allah dengan apa? Bukan A. Padahal malaikat taunya itu A. Tapi Allah kan yang punya kebijakan apapun. Yamhullahu, kalau dia dihapus. Wa yusbitu, akhirnya oleh Allah diisbatkan, ditetapkan sesuatu yang lain. Jadi doa itu tetap bermanfaat, terutama kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka doa itu sendiri pasti bermanfaat. Apabila satu sudah akan dipastikan, dengan berdoa ada kemungkinan 3 hal. Pertama, walaupun sudah ditentukan oleh Allah dirubah, jadi enggak jadi. Kedua, akan diberi kesabaran menghadapi itu. Ketiga, akan diringankan, tidak seperti yang akan pertama oleh Allah irodahkan. Itulah berkah dari doa. Karena perintah Allah juga doa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah dan kami akan mengijabahnya. Jadi doa itu bisa manfaat 3. Pertama, Allah merubah atau Allah mengurangi atas musibah, atau tidak dirubah, tidak dikurangi, tapi diberi kesabaran kita untuk menghadapinya. Kan semua bagus. Itulah jadi semua hakikatnya diijabah begitu. Bapak gini Pak, punten. Ada cariwasan saudara bahasa Indonesia karena ini. Ya. Cariwasan saudara. Oh, bahasa Indonesia. Malaikat maut badai nyabut nyawa seseorang. Ai sore Kanjeng Rasul teh pan manehna teh dia itu mau menikah besok katanya. Gimana? Ya ini perintah Allah, saya harus menyambut nyawa itu orang itu katanya. Tapi keesokan harinya Kanjeng Rasul, kok orang itu mengadakan perkawinan? Kenapa kok katanya mau dicabut nyawanya? Nah, ternyata orang itu malam itu sodakoh 7 dinar sama yang tidak mampu. Karena sodakoh 7 dinar itu, maka Allah memperpanjang usianya sampai 70 tahun. Nah itu bagaimana? Atau sudah ada qudrat iradat Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi udah sampaikan Pak. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Di kitab Syarah Ta'lim Muta'alim juga ada kejadian seperti itu. Karena dengan bersilaturahim, akhirnya usianya dicabut oleh Allah, digantikan. Asalnya 4 hari lagi, tambah di 40 tahun lagi. Karena itu bersodakoh dan juga bersilaturahim. Itu tidak hal, jadi kita jangan memustahilkan. Wah, gak mungkin kalau ini semua mungkin untuk Allah SWT. Apalagi sodakoh. As-sodakoh tadfa'ul bala. Sodakoh itu bisa menghalangi balai. Termasuk tadi kan dengan sodakoh itu jadi akhirnya ditambah usianya 70. Itu nggak ada halangannya bagi Allah itu. Bisa-bisa saja begitu. Jadi bisa juga itu, sangat-sangat bisa. Allah tidak ada halangan. Untuk Allah tidak ada kesulitan untuk merubah itu. bukan, maksud saya itu sudah ditakdirkan kan besok itu akan cabut nyawanya. Bukan sudah takdir, belum takdir karena belum dicabut. Berarti belum ditakdirkan. Cuman sudah ada ketentuan. Sudah ketentuan bahwa akan dicabut nyawanya, tapi sodakoh ternyata digeser Allah. Jadi belum itu. Kalau udah datang nggak bisa kalau udah datang. Cukup. Cekap hatur nuhun. Diakhiri doa, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina maulana Muhammad wa sallim amin bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma alimna jahilna, Allahumma dzakir ma nasa, Allahumma innahul futuh wal munuh wa rusuh wa salaha jas wa ruh, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tempat untuk melarikan diri atau mengaburkan diri untuk seorang hamba an maksiatihi illa bi taufiqihi wa rahmati. Termasuk perbuatan maksiat pun tidak akan kita bisa menghindar apabila tidak ada taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita gak usah fanatik ya. Bukan berarti melihat maksiat kita harus ridho. Karena kalau melihat orang lain atau sejauh manapun kelihatan di TV di mana ada kejahatan yang dilakukan oleh orang lain jauh sekali di ujung dunia sebelah sana, kita sebagai umat Islam wajib inkar, tidak setuju, apalagi sampai mengikuti. Wajib itu, karena Allah pun inkar atas maksiat. Cuman hati kecil kita harus menerima bahwa semua itu adalah tidak lepas daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini dikatakan wala mahroba li abdin an maksiatihi. Tidak ada tempat untuk lari kabur seorang hamba menjauhi maksiat illa bi taub angin, atau kecuali ada taufik dari Allah. Jadi kita bisa menghindar maksiat itu hakikatnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang cerita kepada saya. Tadi saya waktu muda, maklum orang tua saya nggak ada. Kemudian katanya seperti anak muda gitu ya, usia SMA katanya. Satu malam pernah mendatangi katanya pacar gitu. Pas hujan, wah sangat lebat sekali. Sampai kata ibu bapaknya, nggak usah pulang. Belum ada ojek, belum ada Grab baru dulu ya, harus jalan kaki jarak sekian kilo gitu ya. Kata orang tuanya, udah aja di sini tidur. Ini hujan sangat besar, lebat sekali. Tidurnya di mana? Ada aja di sana. Wah, kaget kok disuruh tidur dengan anaknya yang di itu. Tapi karena pertolongan Allah, taufik Allah, itu sampai saya itu tidur di bawah, dia tidur di atas. Semalaman gak tidur, merasa takut dan merasa orang tua memperlihatkan terus katanya. Jadi gak berani apa-apa, naudzubillah. Nunggu subuh sangat lama sekali. Saya tidak tidur semalaman itu. Dan tidak apa-apa sama sekali, sampai bersumpah kepada saya. Kata saya, ini Pak Haji, ini adalah sebagai taufik dari Allah Ta'ala. Kita berkemampuan untuk menjauhi maksiat, padahal kesempatan ada. Ini adalah harus bersyukur. Kata beliau, barangkali ini berkah dari orang tua, karena di waktu itu seakan-akan orang tua terus melihat pada saya, padahal orang tua udah tidak ada katanya. Nah itulah dengan taufik Allah SWT ya. Wala quwwata lahu ala ta'atihi illa bimasyiatihi. Dan juga tidak ada kekuatan kita untuk berbuat taat kecuali juga dengan masyiahnya, wa iradati, dengan iradahnya. Bagaimana pada kata-kata hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ulama mengatakan la haula, tidak ada upaya untuk menghindar dari maksiat, wala quwwata, tidak kekuatan untuk melakukan taat, illa billah, kecuali kedua-duanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk hauqalah, itu zikir yang diamanahkan oleh Khalilullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, sewaktu Nabi kita Mi'raj di langit paling atas, di langit ke-7, dibertemukan Nabi kita Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, wahai Muhammad, coba beritahu umatmu, aksiru min girosi jannah. Beritahu kepada umatmu bahwa nanti setelah kembali ke dunia,
beritahu umat kamu harus memperbanyak tanaman-tanaman sorga. Kemudian Nabi kita bertanya, wa magi rasul jannah, ya Khalilallah, apa tanaman sorga itu? Yaitu la haula wala quwata illa billah. Kata para ulama, keutamaan dari bacaan hauqalah pagi hari atau setelah subuh dibaca 4 kali, dan menjelang malam hari, menjelang maghrib dibaca juga 4 kali, maka fadilahnya keutamanya akan dihindarkan oleh Allah dari perbuatan yang tidak diridhoi, dan selalu akan berkekuatan untuk melakukan hal yang diridhoi siangnya dan juga malamnya. Itulah palawij tamal insu wal jinnu. Nah di sini seandainya berkumpul manusia dan jin, wal malaikat dan malaikat, wasyayatin dengan syaitan, ala ayyuharriku fil alam darrotan au yuskinuha duna iradati, maksudnya la ajaju alaik, ya Allah, subhanallah. Seandainya manusia dan jin dan juga malaikat, juga setan bersama-sama gotong royong ala ayyuharriku fil alam darrotan, untuk menggerakkan debu saja, debu yang paling terkecil, untuk bergerak, didorong, berkumpul bersama manusia, jin, malaikat, dan setan. Atau yang tadi itu bersama-sama untuk mendiamkan debu yang sekecil itu, apabila tidak ada iradah dan masya Allah, la ajajun, pasti tidak mampu untuk menggerakkan atau mendiamkan sesuatu sekecil apapun. Ya Allah, jadi gerakan kita ini ya, awas, jangan punya rasa kita gerak dengan sendiri, tapi ini gerakan Allah SWT. Ini malaikat, manusia, jin, setan berkumpul semua untuk menggerakkan darah saja, pasti tidak akan mampu. Atau untuk mendiamkan, pasti tidak akan mampu kalau tidak ada iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menambah keimanan kita ya, bahwa kita ini tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak bisa bergerak, sebaliknya tidak bisa diam, kecuali digerakkan dan diamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Bapak, bagaimana? Nah, itulah. Ya, kadang-kadang saya juga Bapak begitu, jadi kebanyakannya lupa gitu ya. Karena punya perasaan ini gerakan dengan sendiri, akhirnya bersikap maunya sendiri gitu. Ya. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah selalu mengampunkan kita. Wa anna iradatahu qaimatun dati fi jumlati sifatihi. Iradat Allah SWT menetap pada dat Allah dalam semua sifatnya. Ilmunya, samanya, semuanya. Makanya satu sifatnya. Itu cuman ada hitungan, satu wujud, kidam, bako, itu cuman hitungan. Ya. Pada kenyataannya itu Allah itu satu sifatnya, satu pekerjaannya, satu datnya. Al-Wahid, Al-Ahad. Wahid artinya satu dat, dan ahad satu sifat. Ya, ilmu Allah tidak beberapa bagian, iradat Allah tidak beberapa bagian, ya. Kudrat Allah tidak beberapa, semua adalah satu. Lam yajal kadalik mausupan biha. Allah SWT bukan disebut dari dulunya, karena kalau dari dulu pasti ada awalnya begitu ya. Wahwa al-an alamahu alikan gitu. Sampai kapanpun Allah tidak akan berubah seperti itu. Mausupan biha muridan fi ajalihi liwudi asyafi awqatiha allati qaddaruha. Allah telah mengirodatkan sesuatu itu bukan mendadak. Bukan, itu dari ajalinya. Ajali itu adalah zaman kita pun belum ada, dunia pun belum ada. Itu sudah ada ketentuannya. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, kalau begitu untuk apa berdoa? Kalau sudah ketentuannya dari dulunya gitu ya. Untuk apa berdoa? Karena doa pun itu tidak akan bisa menghalangi ketentuan Allah SWT. Nah, insya Allah untuk sabda yang akan datang lah, itu ya, akan lebih seru lagi. Kan gitu logikanya, untuk apa berdoa?
Karena segala sesuatu juga sudah ditentukan dari sananya. Doa tidak akan mendorong sesuatu untuk berhasil, dan sebaliknya doa tidak berarti hakikat untuk bisa menghalangi segala sesuatu. Udah aja jangan berdoa. Nah, seperti itu hebat juga ya. Ini bukan kita saja yang mungkin bertanya seperti itu, para ulama sufi pun ada yang torekatnya nggak berdoa dan ada yang juga berdoa. Kedua-duanya itu sangat benar kalau untuk sufi. Kalau kita mah nggak berdoa itu nggak benar gitu. Tapi nanti penjelasannya Sabtu yang akan datang gitu ya. Kapan doa teh saya diwaras Allah? Iya justru itu. Tunggu minggu depan. Allati qaddaroha pawujidat bi awqatiha. Jadi segala sesuatu sudah dipastikan waktunya juga. Tidak bisa diburu dengan doa, tidak bisa diakhiri dengan doa. Itu sudah waktunya udah pasti datang. Kama arodah fi ajali, seperti apa yang telah dikehendaki di zaman ajalinya. Min wa taqaddum ya, tidak bisa didulukan dan dinanti, enggak bisa itu. Ya Allah ya Rabbi. Kalau lihat itu tentunya kita ini sepertinya putus asa begitu. Ah udah aja diam, untuk apa? Tidak taqaddum, tidak ta'akhur gitu kan. Tapi insya Allah sabda yang akan datang lah. Mudah-mudahan kita ada usia ya, agar lebih panjang lagi bahasanya. Bahwa qa'at ala wifqi ilmihi wadatihi. Semua adalah sesuai dengan ilmu dan irat Allah. Min ghairi tabal wa taghyir. Tidak bisa diganti dan tidak bisa dirubah. Dabbarul umur bitartibin. La bitartibi afkarin. Allah mengurus segala sesuatu tidak seperti kita. Ada jadwalnya ditartibkan dengan program di programnya, enggak ada. Wala taruh bisi jamanin, juga tidak usah menunggu zaman, enggak. Kalau udah dilakukan udah jadi. Idza aradalu sayan ayyakulalahu kun fayakun. Palidzalika lam yasqulhu sa'nun an sa'nin. Karena itu maka tidak istilah sibuk, enggak ada. Ada orang 100 saja ya, paling sedikit 100. Berdoa pada satu tempat, tapi yang 100 orang itu 100 permintaan, beda-beda. Nggak yang jadi kacau pada Allah. Kalau kita kan itu puguh seorang-seorang atuh, ya naon. Allah enggak. Ini 100 orang perbedaan permintaannya di waktu yang sama. Itu enggak. Makanya di sini la palidalika lam yasgolhu sa'nun an sa'nin. Tidak akan terganggu satu sikap dengan sikap yang lain. Itulah kekuasaan Allah SWT. Ya Allah, apabila kita ingat pada sana, udah kita punya apa ini? Apa yang kita sombongkan? Ya, apa kita banggakan? Semua punya Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Ada yang bertanya lagi? Doa teh ya bukan besok. Atau mau sekarang? Doa itu kan apa namanya? Komunitas ditinggal atau Ustaz? Ku doa. Ya doa. Anu jauhna cacatkeun. Anu haram di halalkeun. Masuk sagala rugi we. Tapi kenapa tidak terjadi gitu? Maksudnya? Tidak apa doanya tidak mustajab. Gitu. Terima kasih. Ini untuk ini sementara ya doa dijawab. Kita ingin menghindar dari sesuatu, berdoa terus, tapi tetap terjadi begitu. Begitu ya. Ini qada ini ada dua. Ada qada mubrom atau mubarom, ya. Ya. Ada kehendak Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Sebutnya mubrom atau mubarom. Ada juga kepastian Allah yang istilahnya ikhtiar. Artinya Allah memastikan, tapi Allah memerintahkan untuk berusaha. Nanti bagaimana usahanya? Bukan Allah menunggu usaha kita, tapi memang Allah memerintahkan seperti itu. Sebagaimana difirmankan yang artinya kami telah memerintahkan para rasul. Kemudian rasul mengajak pada yang baik, atau kamu akan mengikuti rasul atau akan mengikuti setan. Itu berarti ada ikhtiar. Jadi ada takdir yang sifatnya mubrom, yang tidak bisa dirubah.
yang juga ada ikhtiar. Kemudian kita kan tidak tahu ini mubrom atau ikhtiar. Cuman apabila berdoa tetap tidak akan rugi. Karena begini, apabila Allah mengirodahkan sesuatu, ini sudah pasti, ini kepastian yang pasti tidak dirubah. Kita berdoa. Pertama tentu punya pahala di doa. Kedua, Allah tetap punya keputusan. Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha, Allah bisa menghapus apa yang diirodahkan, masyiahkan Allah, dihapus. Walaupun dalam catatan malaikat harus A, tapi Allah yang punya kebijakan. Udah diganti oleh Allah dengan apa? Bukan A. Padahal malaikat taunya itu A. Tapi Allah kan yang punya kebijakan apapun. Yamhullahu, kalau dia dihapus. Wa yusbitu, akhirnya oleh Allah diisbatkan, ditetapkan sesuatu yang lain. Jadi doa itu tetap bermanfaat, terutama kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka doa itu sendiri pasti bermanfaat. Apabila satu sudah akan dipastikan, dengan berdoa ada kemungkinan 3 hal. Pertama, walaupun sudah ditentukan oleh Allah dirubah, jadi enggak jadi. Kedua, akan diberi kesabaran menghadapi itu. Ketiga, akan diringankan, tidak seperti yang akan pertama oleh Allah irodahkan. Itulah berkah dari doa. Karena perintah Allah juga doa, ud'uni astajib lakum. Berdoalah dan kami akan mengijabahnya. Jadi doa itu bisa manfaat 3. Pertama, Allah merubah, atau Allah mengurangi atas musibah, atau tidak dirubah, tidak dikurangi, tapi diberi kesabaran kita untuk menghadapinya. Kan semua bagus. Itulah jadi semua hakikatnya diijabah begitu. Maka gini Pak Ustaz, punten. Ada cariyosan soalnya bahasa Indonesia karena Ya. Cariyosan sorna. Oh, bahasa Indonesia. Malaikat maut badai nyabut nyawa seseorang. Ari sore Kanjeng Rasul teh pan manehna teh dia itu mau menikah besok katanya. Gimana? Ya ini perintah Allah, saya harus menyambut nyawa itu orang itu katanya. Tapi keesokan harinya Kanjeng Rasul, kok orang itu mengadakan perkawinan? Kenapa kok katanya mau dicabut nyawanya? Nah, ternyata orang itu malam itu sodakoh 7 dinar sama yang tidak mampu. Karena sodakoh 7 dinar itu, maka Allah memperpanjang usianya sampai 70 tahun. Nah itu bagaimana? Atau sudah ada qudrat iradat Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Tadi sudah sampaikan Pak. Yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Di kitab Syarah Ta'lim Muta'alim juga ada kejadian seperti itu. Karena dengan bersilaturahim, akhirnya usianya dicabut oleh Allah, digantikan. Asalnya 4 hari lagi, tambah di 40 tahun lagi. Karena itu bersodakoh dan juga bersilaturahim. Itu tidak hal, jadi kita jangan memustahilkan. Wah, gak mungkin kalau ini semua mungkin untuk Allah SWT. Apalagi sodakoh. As-sodakoh tadfa'ul bala. Sodakoh itu bisa menghalangi balai. Termasuk tadi dengan sodakoh itu jadi akhirnya ditambah usianya 70. Itu nggak ada halangannya bagi Allah itu. Bisa-bisa saja begitu. Jadi bisa juga itu, sangat-sangat bisa. Allah tidak ada halangan. Nggak, untuk Allah tidak ada kesulitan untuk merubah itu. Bukan, maksud saya itu sudah ditakdirkan kan besok itu akan Cabut nyawanya. Bukan sudah takdir, belum takdir karena belum dicabut. Berarti belum ditakdirkan. Cuman sudah ada ketentuan. Sudah ketentuan bahwa akan dicabut nyawanya, tapi sodakoh ternyata digeser oleh Allah. Jadi belum itu. Kalau udah datang nggak bisa kalau udah datang.
Cukup? Sekap, hatur nuhun. Di akhir doa, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina maulana Muhammad wa sallim amin bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma 'allimna Allahumma dzakirna ma sya. Allahumma inna kullu futuh wal munuh wa rusuh wa salaha jas wa ruh. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa walhamdulillahi alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.